gitu istilahnya. Jadi kayak oh pada saat itu seperti ini. Ketika misalnya lagi goyang nih pasarnya, nah dia seperti apa kepengaruhnya gitu istilahnya. Ya kalau balik lagi ya kalau karena acuannya Bitcoin ya kalau Bitcoinnya turun ya pasti semua juga turun gitu istilahnya. Jadi ya karena berlaku global ya. Tapi ya balik Iya lagi betul. bagaimana kita udah siap nih. Oh ini nanti nextnya karena siklus karena kalau kita lihat apa aset kita tuh ada siklusnya gitu ya udah memang kalau misalnya teman-teman yang biasanya kita bilang kayak ada badai crypto winter gitu istilahnya atau badai bear market gitu istilahnya ya udah seberapa kita tahan Ya. survive buat ya survive dari itu dari apa dari iklim tersebut gitu sih kalau misalnya di crypto sih Mbak. Oke. Nah, kalau di peer to peer sendiri sih kita melihatnya seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman pengen mendanai peer to peer, kita kilas balik ke waktu pandemi ya. Misalnya waktu Hmm. pandemi, tentu saja banyak sekali perlambatan ekonomi, termasuk yang terjadi di borrowers Coinwork, sehingga banyak yang akhirnya telat membayar dan banyak yang melakukan restrukturisasi hutang, ada juga yang sampai dengan gagal bayar. Nah, kalau melihat resesi isu yang akan datang, itu kan terjadi karena perlambatan global ya, karena memang adanya perang dan juga ada apa ya demand yang kurang tinggi untuk di sektor real. Nah, peer to peer sendiri yang aku lihat sebenarnya di Indonesia kalau kita membicarakan ekonomi kita, bisa dibilang ekonomi kita sangat kuat karena adanya UMKM. Nah, dengan adanya teman-teman apa ya salah satu cara untuk mengantisipasi resesi adalah keep spending, tapi juga tetap harus invest. Nah, keep spending ini sebaiknya juga diarahkan untuk kepada produk-produk lokal. Ketika produk lokal kita, ketika UMKM kita tetap ada penjualan, tetap ada transaksi, maka resiko terjadinya resesi itu bisa sangat ditekan gitu loh. Makanya Coinworks akan selalu mengedukasi gitu, hey kamu nggak pengen ada resesi, keep spendingnya di lokal brand, di lokal bisnis, dan invest in UMKM juga. Dengan kita memberikan permodalan kepada UMKM akan bisa lebih ekspansi marketnya. Dengan adanya pembeli dari produk-produk UMKM itu, maka dia tetap bisa menjalankan bisnisnya, bisa menyehatkan cash flow-nya, bisa melakukan pembayaran terhadap pinjaman usaha yang dia lakukan. Sehingga kalau membicarakan resesi, P2P bisa dibilang salah satu produk yang bisa melawan resesi. Tapi again, strategi dari penempatan dana yang harus diperhatikan. Mau di produk yang sektornya apa nih? Misalnya, oh apakah di fashion, apakah di beauty, apakah di FMCG, apakah di manufaktur, itu kalian harus lihat detail pada fun fact sheet yang disampaikan oleh peer-to-peer produk tersebut. Kemudian yang kedua juga harus paham, kalau kalian melihat angka, nggak cuma melihat angka sales per bulannya berapa, tapi berapa banyak aset yang dimiliki, berapa banyak hutang yang dimiliki. Karena dengan begitu kalian akan bisa lebih memahami nih, oh bisnis ini oke, bisnis ini nggak oke. Jadi strategi-strategi seperti itu tetap harus dipikirin dan nggak cuma invest di satu produk, tapi juga melakukan diversifikasi ke beberapa produk sekaligus sehingga ketika ada satu yang mengalami resiko, yang lain tuh bisa backup. So about menghadapi resesi ya, it's not only one single product yang akan bisa melawan. It's really great if you guys have a lot of option di portfolio kalian gitu. Jadi ada produk yang aman, ada produk yang moderate, ada juga produk yang high risk. Karena ketika bounce ekonominya, produk-produk yang high risk ini yang justru akan punya potensi eksponensial yang bisa membuat kalian lebih apa ya? Lebih bisa menghadang resesi itu sendiri. Bukan begitu, Mas? Yes, yes. Aku juga itu aku setuju sih yang itu. Jadi memang kalau kita bilang diversifikasi ya kalau bahasa investornya istilahnya. Diversifikasi apa portofolio kita tuh memang harus lebih harus memang harus ada gitu istilahnya. Jadi makanya tergantung kita naruhnya kemana istilahnya. Jadi kayak oke, ya memang kita biasanya kalau ya tadi ya kalau misalnya udah percaya satu instrumen ya udah kita taruh memang majority-nya di situ gitu istilahnya. Contohnya gitu istilahnya. Itu sih kayak gitu sih. Ya. Oke. Betul, diversifikasi ya Arman Diwan untuk menghadapi resesi. Jadi do not put on one Ya, product, tapi kasih beberapa opsi di portfolio kamu supaya ya. tahan resesi. Oke, Arman Diwan kita kasih saldo pendanaan di Nanovest ya Mas. Boleh, boleh, boleh. Lanjut.
Oke, Armandiwan, jangan lupa kirim DM ke Instagram Coinworks, sertakan data diri dan informasi. Hey, admin, hai Miko, aku menang loh saldo pendanaan dari Nanovest di IG Live tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, mungkin aku Ini akan di questions, ambil dari questions question box. ya. Hmm. Pencapaian. Apakah di kripto ada koin yang lebih ramah untuk? Oke, mungkin kayaknya yang ini nih Mas yang aku tampilkan. Oh ya. Apakah di kripto ada koin yang lebih ramah terkait dengan resikonya? Oke. Jadi gini, jadi tadi aku bilang jadi di kripto ada beberapa jenis ya. Aku jawab dulu ya. Jadi yang pertama ada yang tadi ya mungkin beberapa kayak kita bilang utility token, ada kripto yang jadi currency seperti itu. Cuma memang kalau memang lebih ramah resikonya ada satu namanya stable coin. Stable coin sesuai dengan namanya stable ya, tapi ya baik lagi ini jadi stable coin apa sih gitu istilahnya. Intinya adalah stable coin adalah satu koin yang memang dia nilainya cenderung lebih stabil daripada kayak Bitcoin kalau kita bilang gitu, Bitcoin gitu istilahnya. Nah, tapi memang secara kontranya stablecoin ini ya stabil. Jadi kayak misalnya gini, stablecoin ini ada banyak jenisnya gitu. Misalnya stablecoin yang merepresentasikan satu aset. Jadi ada stablecoin yang merepresent kayak emas ya. Jadi 1 gram emas gitu. Jadi sama dengan harga stablecoin ini itu sama dengan 1 gram emas. Sekarang berapa sih 1 gram emas? 700.000 mungkin ya. Kayak sekitar segitulah misalnya. Ya 400, 700, 800 gitu istilahnya. Nah, jadi si stablecoin ini akan ngikutin harga emas gitu istilahnya. Jadi kalau kita investasi sama dengan kita ngikutin harganya harga emas. Jadi gitu. Cuma kalau misalnya balik lagi ya, teman-teman yang mau kripto yang ya kan ya namanya juga manusia kan pengen cepat untung gitu istilahnya. Maunya tuh the moon, jadi kayak iya, maunya tuh the moon kan. Jadi kayak ya stablecoin itu mungkin kurang cocok, tapi memang kalau misalnya kita ngomongin tadi diversifikasi, jadi profesional ya, investor profesional. Kita bilang kayak yang apa asset management, kalau kita bilang asset management besar gitu istilahnya, mereka itu selalu punya stable coin sebagai diversifikasinya. Jadi ketika biasanya yang terjadi ini siklus ya. Jadi kalau misalnya harga Bitcoin turun, harga stable coinnya naik malah. Jadi kayak jadi lebih sehat di stable coin. Akhirnya orang-orang masuk ke stable coin semua. Kayak gitu. Jadi memang salah satu mitigasi resiko di kripto itu diversifikasinya seperti itu rata-rata. Ini diajarin sama teman-teman yang kita bilangnya yang kayak aset manajemen ya, kayak gitu. I see. Jadi stable coin, mulai dari stable coin itu terlebih dahulu untuk teman-teman yang pengen resikonya lebih rendah. Tapi ada pertanyaan lanjutan nih Mas dari Thomas Divan. Jadi Thomas Divan bertanya, bagaimana pendapat Pak Yusuf terkait dengan kasus stablecoin USDC atau Terra? Wah, ini terlalu detail ya. Kayaknya nggak bisa dijelaskan dalam waktu 6 menit nih. Oh iya, udah 6 menit ya. Tapi intinya ada gini. Jadi salah satu stablecoin jenisnya itu ada namanya algoritmik stable. Secara bilangnya problematik ya. Cuma kalau saya sendiri menurut saya itu problematik. Kenapa? Karena kalau misalnya ternyata algoritmanya rusak, itu akan hancur gitu. Yang terjadian dengan yang USDC itu ada itu memang caranya adalah gini. Karena memang satu project ini dinilai sehat, ternyata kita pengen ngetes nih, ada satu pihak yang pengen ngetes nih project sehat atau enggak nggak sih gitu istilah stablecoin ini. Akhirnya ada yang dites, akhirnya ya begitu. Akhirnya peggingnya kalau kita bilang jadi representatifnya itu rusak, jadi kayak algoritmanya itu error, ya udah jadi bubar lah itu kayak gitu. Intinya seperti itu sih. Kalau memang mau kita bahas nanti ini aja, kita bisa diskusi aja gitu istilahnya. Kayak gitu sih. Oke. Nah, ini pertanyaan kan menarik ya. Jadi kalau misalnya kalian belum mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini, jangan lupa follow Nanovest, kemudian tanya kepada admin, nanti akan mendapatkan jawaban lebih detail. Atau kalau mau yang lebih deep dive lagi, kalian bisa bergabung dengan komunitas di Nanovest. Mungkin ada informasi komunitasnya, Pak? Mas, ini jadi Pak juga nih. Ya, jadi di Nanovest ada, mungkin kalau teman-teman pakai ya selain follow di Instagram Nanovest gitu istilahnya, ada kita mungkin kalau teman pakai Telegram ya, di Telegram itu ada apa Nanovest official community-nya. Jadi di situ teman-teman tanya aja, nanti akan ada admin juga dan mungkin yang akan jawab kayak gitu sih terkait dengan Nanovest, terkait dengan kripto kayak gitu. Oke, tadi ada Henry ES yang sudah bertanya mengenai Nanovest. Sorry, apakah Henry tadi yang bertanya ya? Oh, Arif, sorry. Tadi ada Arif Nurbi. Apakah di kripto tadi yang pertanyaan ketiga, kita kasih saldo pendanaan di Nanovest ya? Yes. Oh, ini ada satu nih yang nanya tentang Coinworks ya, Mbak ya. Boleh? Namanya Nisco and Cool.
apa perbedaan peer-to-peer di Coinworks dengan sebuah pinjaman kredit usaha di bank? Oke, tentu saja berbeda karena kalau kita membicarakan peer-to-peer lending dan juga bank itu adalah institusi yang regulatornya juga berbeda. Kalau bank akan diregulasi oleh BI, kalau peer-to-peer lending diregulasi oleh OJK. Dan produk-produk di peer-to-peer itu jauh lebih fleksibel. Kalau teman-teman seorang borrower pengen mengajukan dana pinjaman, itu kan lebih mudah ya karena memang dokumentasinya nggak sebanyak bank, kemudian proses pencairannya pun tidak selama bank. Tapi yang perlu dipahami ada juga loan rate ataupun bunga pinjaman yang berbeda. Kalau bank most likely kalau untuk pinjaman usaha biasanya rate-nya lebih tipis, lebih rendah dibanding dengan rate dari peer to peer. Nah, sehingga kalau membicarakan produknya, kalau kalian adalah seorang nasabah bank pengen melakukan kegiatan pendanaan kepada suatu usaha, itu tidak bisa karena banknya sendiri yang menyalurkan kredit. Sementara kalau untuk produk-produk investasi yang ada di bank, bukan produk seperti P2P yang ada di Coinworks, sehingga teman-teman nggak bisa direct memberikan dananya kepada orang yang butuh modal usaha. Nah, sementara kalau di peer-to-peer, kalian melalui platform Coinworks bisa melihat ada beberapa borrower yang memerlukan dana pinjaman, terus kalian pilih perusahaannya apa, langsung danai, dan uang kalian itu oleh Coinworks akan langsung disalurkan kepada borrower ini. Prinsipnya seperti itu perbedaannya ya. Semoga itu udah bisa menjawab dari Nisko, dan Nisko bisa mendapatkan saldo pendanaan dari Coinworks. Jangan lupa DM ke Coinworks ya. Yes. Oke. Oke. Kita masih ada 2 pertanyaan terakhir, tapi waktu tinggal 2 menit. Boleh. Aku harus lebih cepat nih bicaranya kayaknya ya. Yes, siap. Oke, kita pilih mana lagi ya? Ini kan karena lucu-lucu nih pertanyaannya. Oh, mungkin ini nih Mas. Pertanyaan dari Re Bimantoro. Nah, dia kan wondering nih, gimana sih cara Coinworks making money dari proses bisnis peer-to-peer lending? Misalkan nih, kita kan diperbolehkan oleh OJK memberikan bunga kredit itu, mohon maaf kalau salah, semoga nggak salah, itu kayak 0,4% per hari ya kalau nggak salah. Anyway, kalau misalnya nih Coinworks memberikan bunga kepada borrower sebesar 2% lah ya per bulan. Misalnya kita kasih 2% per bulan, jadi 1 tahun kan berarti bisa 24%. Sementara kita memberikan bunga kepada lender atau pendana itu maksimal 18% per tahun. Jadi ada spread nih, kita ngasih bunga ke borrower sama bunga yang kita sampaikan kepada si lender, 24 dan 18. Jadi kan masih ada selisih sebesar 6%. Nah, 6%-nya ini yang kita akui sebagai pendapatan. Nah, pendapatannya itu kan tapi akan dipakai untuk kos-kos lain ya, maka nanti akan ada net profit yang kita dapat dari spreading itu gitu. Nah, secara simple begitulah prinsip bagaimana sebuah peer-to-peer lending mendapatkan pendapatan sehingga bisa menghidupi Coinworks dan menggaji saya. Oke, Mas Redi Mantoro, jangan lupa kirim DM ke Instagram Coinworks karena kamu juga mendapatkan saldo pendanaan. Mas, udah jam 8, mau satu pertanyaan terakhir? Boleh. Ini menarik sekali ya diskusi kita kali ini. Makin ini malam makin rame. Oke, silakan Mas dipilih yang mana. Jadi mungkin ini langsung aja, ini yang namanya petani spot nih ya. Jadi kenapa token-token lokal kok susah naiknya padahal user banyak dan event banyak juga gitu istilahnya. Ini aku mau jawab gitu istilahnya. Jadi ini terkait juga dengan gimana kita nilai kayak aset kripto gitu istilahnya. Mungkin kan satu token lokal ini kan banyak banget gitu istilahnya di Indonesia gitu istilahnya. Kalau misalnya teman-teman tahu. Cuma memang yang harus kita perlihatkan tadi aku bilang ya. Jadi bagaimana sih bukan terkait dengan eventnya banyak gitu istilahnya. Bukan terkait dengan dia sering apa ya bahasanya kayak dia kayak bikin sponsor gitu istilahnya. Promosi, tapi bagaimana ya promosi lah seperti itu. Tapi baik lagi bagaimana dia komit terhadap development produknya gitu istilahnya. Jadi gimana sih produknya dia di develop, terus habis kayak gimana sih dia ngasih tahu nih roadmap-nya seperti itu sih, cara mereka jalannya seperti itu. Nah itu sih salah satunya. Jadi kita udah seperti itu. Kalau mereka sudah komit, biasanya mereka kan tadi ya kan ini kan dibiayain sama yang ICO tadi kan yang memang investor yang dia mempercayakan dananya ke mereka, ya itu sih hampir mirip seperti itu. Jadi memang kalau misalnya dia development oke,
segala macamnya, ya itu akan lebih lancar. Itu sih mungkin. Jadi kalau teman-teman mau investasi di token-token yang lokal, tentang kutip ya, kita lihat dulu sih perkembangannya dia seperti apa. Kayak produknya dia apa aja sih yang mereka masuk, kayak gitu sih. Itu kalau menurut aku ya, gitu, kayak gitu.